Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya Yohanes Kristus Jatuh, CGP Angkatan 6, PPGP Nusa Tenggara Timur, kelas Manggarai, Sekolah Dasar Impres Gawang. Saya biasa disapa Pak Tumi oleh rekan sejawat dan anak-anak saya di kelas. Dalam kegiatan ini saya berkolaborasi dengan Pak Tok. Selamat pagi Pak Tok. Selamat pagi Pak Tumi. Baik Pak Tok, silakan Pak Tok perkenalkan diri. Baik, halo. Nama lengkap saya Marianus Septian Hantu. Di sekolah saya biasa dipanggil Pak Tok. Saya wali kelas 4 di SD Gawang. Baik, apa kabar hari ini Pak Tok? Puji Tuhan, kabar baik Pak Tok. Bagaimana Pak Tok sendiri kabarnya pada hari ini? Baik, hari ini kabarnya baik juga Pak Tok. Nah, terima kasih ya Pak Tok telah berkenan untuk berkolaborasi dengan saya dalam kegiatan supervisi ini. Baik, adapun hari ini Pak Tok kita melakukan sesi pra observasi. Seperti saya beritahukan kemarin bahwa besok kita akan melakukan observasi di kelas. Saya dan Pak Tok tentunya menginginkan pembelajaran yang lancar, sukses, di mana anak-anak mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Baik Pak Tok, untuk besok ini mata pelajaran apa yang Pak Tok akan bawakan? Ya, baik, berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh sekolah, saya besok akan membawakan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. IPAS. Pak Tok, apa tujuan pembelajaran yang akan dibawakan ini? Ya, baik, tujuan pelajarannya besok yang pertama yaitu mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing. Yang pertama, lalu yang kedua mengetahui manfaat dan pelestarian keragaman budaya yang ada di Indonesia. Itu tujuan pelajaran. Bagaimana dengan persiapannya Pak Tok? Yang rencana dan persiapannya untuk besok ya, yang pertama di sini LPP persiapan yang pertama, lalu media pembelajaran, lalu LKPD, soal-soal dan yang terakhir format penilaian. Persiapannya cukup banyak ya Pak. Ya, Pak. Lalu bagaimana dengan pemilihan strategi pembelajaran atau metode pembelajaran? Ya, untuk strateginya besok saya akan menggunakan metode tanya jawab, diskusi, lalu penugasan. Tanya jawab, Diskusi dan penugasan serta ceramah. memang ya ceramah itu harus selalu ada ya. Oke. Baik. Nah, itu tadi sudah ya mata pelajarannya, tujuan pembelajaran, strategi atau metode. Bagaimana dengan langkah pembelajaran yang tadi? Baik, untuk langkah pembelajaran yang besok ini seperti biasa ya. Yang pertama memberikan salam, lalu mengecek kehadiran siswa. Berikutnya berdoa, lalu menyanyi bersama biar suasana kelas menjadi semangat dan memberi motivasi serta menjelaskan tujuan pembelajarannya. Di berikutnya nanti biasanya refleksi dan memberikan rangkuman. Mantap sekali ya Pak ya. Tadi sudah diberikan secara detail ya setiap prosesnya ada pembukaan, inti dan penutup dan hasil kegiatan di dalam. Baik Pak Tom, dari sekian persiapan yang ada ini, apakah Pak Tom dapat memperkirakan masalah apa nanti yang akan muncul dalam pembelajaran? Ya, Pak Tom, mungkin nanti ada murid yang biasanya di kelas ya, di kelas 4 pasti ada murid yang ribut ya, lalu mungkin berakibat kelas gaduh ya, itu akibatnya nanti. Kemudian beberapa anak akan mengalami tertinggal mengikuti KBM karena belum baca tulis. Mungkin hal itu yang dapat saya prediksi. Oke, tadi ya mungkin akan terjadi kelas anak yang ini. Kemudian ada beberapa anak yang membaca dan membaca dan itu yang mungkin tertinggal dalam diskusi pelajarannya ya. Apakah ada rencana dari Pak Tok untuk mengatasi masalah yang akan muncul ini? Ada Pak rencana. Rencananya nanti dalam pembelajaran saya akan menyiapkan pembelajaran yang menarik dan membantu murid memahami apa yang
akan dipelajari. Lalu membuat kesepakatan dengan murid tentang pelaksanaan pembelajaran yang mereka inginkan agar suasana kelas aman dan nyaman, serta memberi perhatian khusus bagi murid yang masih belum belajar membaca dan menulis. Mantap sekali gagasannya. Ya. Dari gagasan saya tadi, saya ingin tanya yang terakhir, apa komitmen Pak agar apa yang dipersiapkan ini bisa berjalan dengan lancar? Saya akan mempersiapkan segala kebutuhan sehingga mulai hari ini saya akan siapkan pembelajaran hari ini sehingga pembelajaran besok tidak ada yang kurang. Berarti besok ini sangat siap. Siap sekali. Siap Pak ya. Baik. Mungkin untuk sesi observasi ini cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi besok. Sukses ya Pak ya. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Ada yang belum makan tadi? Sudah. Ya, kalau datang sekolah harus makan. Baik, anak-anak, materi kita pada pagi ini yaitu tentang keunikan kebiasaan masyarakat di sekitar kita ya. Bab 6. Apakah ada yang belum hadir? Ada semua. Sambil kita absen dulu ya. Chandre. Saleh. Darli. Sherlyn. Baik. Saya minta kalian berdiri di samping meja kalian dulu. Cek kerapihan pakaian kalian ya. Baik, ada yang belum rapi? Sebelum pembelajaran kita ini dimulai lagi ya. Pertama-tama kita harus apa dulu? Berdoa ya. Saya minta kesediaan salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Saya ingin bertanya dulu ya. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di dalam ya. Siapa yang tahu kira-kira di dalam itu gambar apa? Ya, boleh. Membuat atau lojok? Lojok C ya, lojok C. Bagus. Yang keempat. Gambar apa ini? Juga dicoba rapi lo. Pantai dua. Ini juga kebiasaan dari kita orang Meraya. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi ini, yang pertama, peserta didik dapat sebelum kalian atau kita memasuki kegiatan ini ya, saya minta kalian baca dulu buka buku halaman 152. Saya minta kalian baca dulu ya, 10 menit. Kalian baca. Sekarang Bapak Guru minta kalian perhatikan tayangan video berikutnya. Hal-hal yang dalam mengikuti pembelajaran ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalimat. Yang kedua, contoh-contoh pariwisata yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, fungsi dan manfaat dari kearifan lokal. Anak-anak, setelah kalian mengamati video pembelajaran tadi ya, saya minta kalian ingat kembali apa yang telah kalian baca tadi. Ditulis maka. Tarik nafas, sambil tarik nafas ya. Tarik pelan-pelan. Hembuskan. Lagi, tarik nafas, hembuskan.
Saya ingin tanya dulu ya. Aku lihat tadi matanya ibu kan, kulit pada kegiatan ini video ya bu ya. Untuk mata, tarik nafas lalu hembuskan. Nah, sekarang saya ingin tanya dulu ya. Siapa di antara kalian yang dapat menceritakan kembali apa yang telah kalian baca dari buku atau dari video tadi? Indonesia merupakan negara perang dengan berbagai bangsa Ya, bagus. yang mendiami kerumun. Ya, bagus. Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak suku. Hukum adat? Ya, itu berdasarkan ucapan ya beda bu. Hukum adat yang disepakati bersama. Itu lalu tidak dibaca di jauh. Coba sekarang kalian jawab pertanyaan ya. Yang pertama di situ, apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Yang kedua, bagaimana cara agar warisan budaya tetap lestari? Yang ketiga, apakah manfaat adanya warisan budaya di sekitar kalian? Baik, siapa yang bisa jawab pertanyaan nomor 1 ini? Ya Pak, Ya, Bedo, apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk diri dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Ya, itu yang dimaksudkan dengan kearifan lokal. Lalu yang kedua, siapa yang bisa jawab? Bagaimana cara agar warisan budaya tetap lestari, tetap terjaga? Siapa? Ya, kenal. Melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Mengelola dan melindungi lingkungan ya, agar tetap ya. Itu menurut Rinan. Ada jawaban lain? Untuk nomor 2. Gimana? Ya. Yang ketiga, siapa yang bisa jawab? Apakah manfaat adanya warisan budaya di sekitar kalian? Agar negara kita tetap terjaga dan lestari. Agar negara kita tetap terjaga dan lestari. Apa yang dimaksudkan dengan kearifan lokal? Kearifan lokal adalah kebiasaan atau perilaku dan nilai-nilai baik yang diwariskan dari nenek moyang. Itu dimaksud dengan kearifan lokal. Lalu pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana cara agar warisan budaya tetap lestari? Ya, caranya yang pertama itu menjaga persatuan dan kesatuan. Lalu yang ketiga, apakah manfaat adanya warisan budaya di sekitar kalian? Ya, manfaatnya kita dapat saling mengenal satu sama lain. Sebelum kalian mengenal warisan ya, warisan kebiasaan budaya Indonesia ya, sebabnya kita mengenal dahulu kebiasaan masyarakat di lingkungan terdekat kalian. Nah, coba tanya kepada teman dan guru kalian ya, kebiasaan yang dilakukan di keluarganya secara turun-temurun. Coba kalian lihat contoh pada kalian ya. Baik, anak-anak, sekarang kita istirahat sejenak. Coba kalian perhatikan sudah video ya. Lalu kita ikuti bersama gerakan-gerakan yang ada di video. Nah, saya minta kalian berdiri. Bagaimana? Semangat? Baik, sekarang kita lanjut ya. Ya, baik, sekarang kegiatan diskusi. Kegiatan diskusi ya. Saya minta kalian duduk dalam bentuk kelompok. Ya.
Bagaimana? Sudah? Sudah? Nah, sekarang saya minta perwakilan setiap kelompok saudara untuk maju ke depan, bacakan hasil diskusi kelompok kalian. Ya. Mulai dari kelompok sebelah ya. Saya minta satu orang. Ya. Coba tadi dari dia maju. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan disclaimer kebiasaan di lingkungan mencari galur tujuan ikut menjadikan laut. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Teman-teman kami dari kelompok 4 mau membacakan kelompok 5 membacakan presentasi kami. Okto mencari latak untuk dimakan. Tinggi mencari cukup di sawah untuk dimakan. Dede mencari ikan di sawah untuk dijadikan lauk. Tania mencari ubi untuk dimakan. Baik, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya membacakan presentasi kami dari kelompok 2 ini. Pagi. Ya. Apa yang kalian sudah pelajari pada hari ini? Keunikan kebiasaan masyarakat di sekitar. Ya, keunikan. Kebiasaan masyarakat di sekitar. Ya, itu yang pertama tadi ya, keunikan masyarakat yang ada di sekitar itu. Apa kau ada pembelajaran ini, orang? Karena Indonesia kaya budaya. Ya, Indonesia kaya. Budaya. Ada lagi. Baik, anak-anak, saya akan menjelaskan lagi ya. Ini yang praktis ya. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang kearifan lokal ya. Baik, kearifan lokal tadi kebiasaan atau perilaku dan nilai-nilai lainnya yang diwariskan dari nenek moyang secara turun-temurun. Lalu fungsi dan manfaat dari kearifan lokal tadi ya sudah kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama tadi menjaga kelestarian sumber daya alam. Lalu pengembangan ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan, mengembangkan sumber daya alam, memiliki aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat setempat ya. Itu semua tadi sudah kita bahas secara bersama-sama. Baik, anak-anak, pelajaran IPAS hari ini sudah selesai ya. Sekarang kalian istirahat sudah ya. Sebelum istirahat, saya minta Patok, selamat pagi Patok. Puji Tuhan ya Patok, kita telah melaksanakan kegiatan supervisi tadi dengan sangat lancar. Bagaimana perasaan Patok setelah melakukan pembelajaran hari ini? Betul, jujur saya sangat merasa senang betul karena telah melakukan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Ya, awal kegiatan pelajaran tadi memang saya ada rasa canggung ya betul, mungkin karena terganggu dengan kehadiran Patung tadi sebagai supervisor di kelas. Namun perasaan itu hanya sesaat saja karena perasaan saya larut dalam kegiatan belajar mengajar bersama murid. Oke Patok, saat ini kita kembali dalam sisi pasca observasi. Tujuan dari sesi ini adalah merefleksikan kembali atau melihat kembali kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi. Dari hasil refleksi ini nanti, selanjutnya kita akan berupaya melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi dari hari ini. Atau bila mana tadi ditemukan masalah selama pembelajaran, kita berupaya memperbaikinya lagi pada pertemuan selanjutnya. Bagaimana Pak? Baik betul, betul sekali ya betul. Menurut saya sesi ini sangat penting sekali. Oke Pak. Ya. Nah, bagaimana pelaksanaan pembelajaran tadi?
Tuhan, menurut saya KBM tadi sudah berjalan dengan lancar. Memang seperti yang saya sudah ceritakan tadi ya betul. Awalnya terasa sangat canggung oleh karena kehadiran Okatomi. Tetapi selanjutnya saya hanya fokus dengan kegiatan pembelajaran bersama murid. Oke, Pak Tok. Apakah pembelajaran tadi sudah sesuai dengan RPP yang telah dibuat? Ya, kegiatan pembelajaran tadi betul sudah sesuai dengan RPP ya, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Murid antusias mengikuti pembelajaran, melaksanakan kegiatan literasi, lalu ada kegiatan mengerjakan tugas tadi, bagi tugas mandiri dan kelompok, lalu melakukan ice breaking tadi. Ya, kita tadi ada kegiatan menyanyi atau lalu menjawab pertanyaan dan melakukan presentasi hasil diskusi dari setiap kelompok tadi. Lalu yang terakhir tadi ada kegiatan refleksi. Jelaskan, Pak Tok. Saya juga patut memberi apresiasi kepada Pak Tok. Selamat ya Pak Tok. Upaya Pak Tok dari kemarin sampai pelaksanaan pembelajaran hari ini tadi membuat murid sangat antusias mengikuti kegiatan belajar mengajar. Oke Pak Tok, apakah pada saat KBM tadi Pak Tok mengalami suatu kendala atau masalah? Ya Pak Tung, tadi saya agak sulit dalam mengondisikan kelas ya Pak Tung ya, di mana ada anak-anak yang ribut ingin menjawab pertanyaan. Masing-masing mereka teriak mengatakan saya Pak. Nah, hal ini membuat kelas menjadi gaduh dan mengganggu kelas-kelas yang lain dari Pak Tung. Nah, ini terjadi karena saya lupa membuat kesepakatan bersama mereka. Bagaimana tata cara menjawab pertanyaan. Nah, ada juga satu dua murid yang kurang lancar membaca dan menulis. Ini yang membuat pembelajaran menjadi ya tertinggal untuk mereka ya, dan agak terhambat dari sudut pandang waktu. Oh, ya ternyata masih ada persoalan tadi. Iya, betul. Tadi disebutkan masalah-masalah yang terjadi. Yang pertama misalnya kelas masih gaduh karena semua murid ingin menjawab pertanyaan. Yang kedua, ada murid yang mengganggu temannya. Yang ketiga, terdapat murid yang tertinggal dalam pembelajaran karena kurang lancar baca dan menulis. Dan hal ini juga menyebabkan terhambatnya pembelajaran. Dari persoalan yang telah diuraikan tadi, Pak Tok, apakah rencana ke depannya agar masalah yang dijumpai dalam pembelajaran bisa diatasi? Ya baik Pak Tung. Untuk masalah kondisian kelas yang saya akan mengajak murid ya meninjau kembali kesepakatan keyakinan kelas. Pengalaman yang telah terjadi hari ini Pak Tung, terkait masalah yang dijumpai akan dievaluasi kembali bersama murid. Saya berupaya mengingatkan kesepakatan kelas sebelum dan selama pembelajaran berlangsung. Terkait untuk upaya murid lancar membaca dan menulis, saya akan memanggil mereka untuk berdiskusi atau dialog bersama mereka, mendengar keluhan dari mereka dan berupaya mencari solusi agar mereka memiliki tekad dan kemauan untuk belajar agar bisa membaca dan menulis, lancar membaca dan menulis. Dalam pelajaran di kelas saya akan mengatur kelompok belajar sesuai kemampuan membaca mereka, agar saya dapat fokus melakukan bimbingan terhadap murid yang kurang lancar membaca dan menulis. Untuk kegiatan belajar di rumah, saya akan mengatur kelompok belajar berdasarkan tempat tinggal mereka dan mengarahkan murid untuk saling membimbing dalam belajar atau lebih sering disebut dengan tutor sebaya. Berarti rencananya di rumah nanti mereka yang bisa membaca, temannya maksudnya mengajar mereka untuk membaca dan menulis. Rencana ini sangat menarik ya Pak Tok. Dan saya sangat berharap beberapa cara yang Pak Tok lakukan nanti dapat terlaksana dengan baik demi kesuksesan anak dalam mengikuti pembelajaran. Nah, baik Pak Tok, rasanya hari dialog kita hari ini mau berakhir dan kita di penghujung.
sesi pasca observasi ini. Namun masih ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan lagi kepada Pak Tok. Ini terkait komitmen. Nah, bagaimana komitmen Pak Tok ke depan agar rencana-rencana yang telah diutarakan tadi dapat berjalan dengan baik? Baik, betul. Ya. Nanti saya akan berupaya menciptakan pembelajaran yang aman dan menyenangkan bagi murid. Ya, pembelajaran yang dapat memotivasi semangat murid untuk belajar ya. Ya. Lalu untuk mewujudkannya saya akan menyiapkan berbagai model, strategi, media, bahan ajar yang menarik perhatian dan antusias murid untuk mengikuti pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran bagi mereka dapat tercapai. Begitu rencana. Terima kasih banyak ya Pak Tok. Semoga komitmen ini dapat terlaksana dengan baik nanti. Terima kasih pula ya Pak Tok, karena Pak Tok telah bersedia bekerjasama dengan saya dalam melaksanakan kegiatan mulai dari pra-observasi, observasi sampai pada sesi terakhir ini pasca observasi. Melalui kegiatan ini juga saya patut bersyukur dari Pak Tok saya belajar banyak hal terkait pembelajaran di kelas. Semoga Pak Tok selalu sukses ke depannya, lebih khusus dalam melaksanakan tugas. Terima kasih ya Pak Tok. Semoga Pak Tok juga sukses terus untuk kedepannya. Terima kasih.